materi kajian yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Ummul Imamah SPDI selaku Kepala Sekolah Quranik Sekolah Budaya Surakarta yang akan menyampaikan tema hargai ia sebelum ia tiada. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid Quranic School of Doa Surakarta, juga seluruh jamaah kajian Senin pagi yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayang yang kita rasakan hari ini sampai detik ini kita masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita belajar bersama, duduk bersama, merenung bersama. Semoga dengan renungan kita pada pagi hari ini menumbuhkan semangat baru, menumbuhkan cinta yang lebih dalam di dalam keluarga kita, dan menumbuhkan semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat dari baginda Nabi insyaallah kita dapatkan kelak dengan kita terus berikhtiar, berusaha ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ngos-ngosan saya terus terang ini mohon maaf terlambat karena tadi saya kehilangan kacamata. Kalau sudah kacamata hilang itu ya mohon maaf Ibu, saya nggak akan pergi sebelum kacamata saya ketemu, karena saya masih harus membaca materi yang saya siapkan dan sebagainya. Jadi mohon maaf sekali atas keterlambatan ini. Baik, tema yang diberikan Ustadzah Laili dan Ustadzah Fariha kepada saya kemarin sore atau semalam adalah hargai ia sebelum ia tiada. Rasanya itu saya itu deg-degan Bu. Tema itu juga membuat saya, aduh ini ada apa ini ya gitu loh. Kok kemudian ungkapan itu kan feel-nya itu masuk banget, ngerasa banget. Apa aku nggak menghargai sesuatu, apa aku nggak menghargai orang lain, atau aku nggak menghargai anakku, sampai kemudian saya diberi tema seperti itu. Kenapa? Bahwa setiap kata, setiap pernyataan pasti ada ujian. Apalagi saya yang berbicara. Jadi jangan dikira bahwa ustadz-ustadzah yang biasa ngisi ceramah itu mereka enak ya hidupnya, tenang ya ini. Oh tidak Ibu ya, yang dirahmati Allah. Justru mereka yang banyak berbicara di depan, ujiannya lebih besar. Allah akan uji. Kita bersama-sama punya anak ya. Saya banyak ngisi parenting di wali murid, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan anak. Saya tuh diuji dengan anak saya sendiri, begitu loh. Jadi memang kita itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang banyak ngomong di depan, ya. Nah, kalimat ini, hargai ia sebelum ia tiada. Ada sebuah harga yang tidak ternilai dengan rupiah. Yaitu apa? Nikmat
nikmat yang tak ternilai ini adalah, Masya Allah, alhamdulillah semua yang hadir di sini Allah berikan nikmat berupa pasangan. Yang ada pasangan. Yang belum ada pasangan, yakinlah bahwa Allah memberikan nikmat yang juga lebih besar dari seorang pasangan. Yang kemudian ketika bagi kita yang sudah menikah, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan setelah pernikahan kita? Allah hadirkan nikmat yang besar lagi, yaitu apa? Yaitu lahirnya anak. Setelah lahirnya anak, apa yang terjadi? Seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Setelah kita punya anak, ternyata masalah tambah banyak. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tentu tidak boleh lupa bahwa dulu kita pernah bersedih. Dulu pernah kita berdoa kepada Allah agar Allah hadirkan jodoh dalam kehidupan kita. Pernah kan? Pernah kita gelisah, kenapa di usahaku di atas 23 tahun belum datang jodoh, sedih, menangis, berdoa. Dan Allah kemudian hadirkan jodoh. Setelah menikah, gelisah lagi. Kenapa? Baru selesai ijab, langsung hamil. Tidak siap. Sedih lagi. Kenapa setelah nikah bertahun-tahun tidak punya anak? Sedih lagi. Ini kita, dan saya juga ngalamin begitu. Nikah lama nggak punya anak sampai kemudian dibilang mandul. Apakah kemudian setelah lahirnya anak kita bahagia sebahagia-bahagianya? Bagi orang-orang yang kemudian hatinya lapang bahwa hadirnya anak adalah anugerah, nikmat yang besar, maka semua kerepotan itu akan dinikmatinya. Tetapi di dalam perjalanan kita mengurus anak-anak kita, ya apalagi yang ikut program DKS, tentu butuh energi yang lebih besar. Ya, rewelnya anak, bawelnya anak, ya, angelnya diatur, jeritan, teriakan, bentakan. Kadang-kadang juga kita mungkin mencubit anak kita. Kadang-kadang saking kita emosinya kita nggak bisa berkata-kata. Anyel, ya Bu. Tidak hanya anak, ternyata pasangan kita bukan orang seromantis yang kita harapkan. Kita begitu romantis, kita begitu mudah mengungkapkan perasaan, tetapi ternyata dia no comment atau bahkan jawabnya hanya sekedarnya. Ini kenyataan dalam hidup kita. Oh ternyata pasangan kita bukan pasangan yang mengerti tentang kita. Kita paling gak suka kalau habis mandi itu handuk diklimproke di atas kasur. Kita nggak suka kalau ngambil baju dari dalam lemari itu set. Padahal kita menatanya dengan cinta pelan, ya Allah, diukur bahkan lipat bajunya. Tapi pasangan kita ngambil baju set gitu. Nggak cocok, lembok ke. Anak kita juga begitu. Jengkel Bu, jengkel. Ibu yang dirahmati Allah, ini kenyataan. Begitupun dengan suami. Ternyata istriku keset. Wah gitu. Kan repot ini. Dulu tuh kelihatannya dia rajin banget. Ternyata keset. Males masak. Dan ternyata mahirnya hanya masak mie instan. Nah kenyataan. Oh paling gampang. Oh pas sekarang nggak perlu masak. Alasan istri. Kalau masak itu gasnya, repotnya, bumbunya semua mahal. Enakan beli Pak. Padahal suami ini kalau kita paham, suami itu paling seneng, the best food itu adalah masakan istrinya. Sementara istrinya ditakdirkan Allah bukan tipe perempuan yang suka masak. Ini kenyataan di lapangan seperti itu. Kita dalam kehidupan kita begitu, ada jengkel, ada anyel. Ibu yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya semua perjalanan hidup yang kita rasakan itu tadi, ya itulah alamiah di dalam kehidupan kita. Dan saya ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ightani Muhamsan qabla
Khamsin. Manfaatkanlah yang 5. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa lapangmu, kesuksesanmu, kekayaanmu sebelum datang waktu susahmu, sebelum datang fakirmu. Wa faraghaka qabla sughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, 5 poin tadi, ya 5 poin tadi dikomentari oleh Syekh Al-Munawi. Beliau mengatakan la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. La ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Tidaklah seseorang itu mengetahui kadar sesuatu, indahnya sesuatu sebelum hilangnya sesuatu itu. Jadi kenikmatan itu justru seringkali bisa dirasakan setelah hilang, tidak ada di hadapan. Ya, kita bersama keluarga kita ketika menjalani pernikahan, dalam perjalanannya seringkali kita kemudian digoda syaitan untuk menyesali sebuah pernikahan. Padahal awalnya kita meminta kepada Allah. Hal-hal buruk dari pasangan kita, ya, dari perilakunya, kebiasaannya kita tidak suka dan dia tidak pernah mengerti untuk berubah. Ya, itu menjengkelkan terus, jalan terus begitu ya. Tapi ketahuilah bahwa kejengkelan yang bertumpuk-tumpuk itu akan berubah pada saatnya menjadi sebuah kerinduan yang menguras air mata. Yaitu kapan? Saat Allah takdirkan pasangan kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan itu akan muncul. Pasangan kita dengan segala kekurangannya, dengan segala sifat buruknya, pasti ada kebaikan untuk kita. Tetapi saat menjalani rasanya dunia ini sempit, dunia ini buntu, aku tidak bisa melihat kebaikan dari pasanganku. Itu seperti itu. Dan itu siapa Bu? Itu waswas syaitan. Syaitan itu begitu. Dan setan itu sudah bersumpah dalam Al-Baqarah itu, ya. Ayat yang wattaba'u ma tatlu syayatin, ya, ayat 102 atau enggak salah ya. Itu setan itu di dalam rumah tangga kita ini, dia akan berusaha mengganggu rumah tangga ini, dan dia akan menghembuskan di dalam rumah tangga ini hawa panas, sehingga apa? Terjadilah perceraian di antara kita. Itu memang makar syaitan. Kita bahkan ditutup kebaikan ketika rasa benci sudah dalam. Rasa sakit hati yang dipendam semakin dalam, itu akan menutup kebaikan-kebaikan yang orang lakukan. Jutaan kebaikan terhapus dengan satu kesalahan. Nah ini yang terjadi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa kita sebelum menyesal, mari bermuhasabah bahwa kejengkelan kita, anyel kita, amarah kita, repotnya kita ngurus anak dan sebagainya, semua itu pasti akan berlalu. Bukankah kejengkelan kita hari ini kepada anak, marahnya kita kepada suami atau istri kita karena sifat buruknya, itu di sana, di jauh sana, justru ada orang yang merindukannya. Mereka yang belum punya pasangan, dia merindukan punya pasangan. Sementara saat kita punya pasangan, kita adanya bawaannya jengkel emosi,
Mereka yang tidak punya anak merindukan riuh ramainya rumahnya dengan anak-anak ini. Sementara kita capek, lelah, ya, emosi ini terkuras lantaran ada anak ini. Ketahuilah bahwa kesedihan kita bisa jadi kerinduan bagi orang lain. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan? Nikmatilah, ya, nikmatilah semua perjalanan hidup kita ini. Kenapa? Karena perjalanan kita ini paling hanya beberapa tahun, ya, paling hanya beberapa tahun. Coba, mungkin di antara kita ada yang hari ini punya rasa sesal dengan orang tua, di mana kita ditakdirkan punya orang tua yang bawel, yang cerewet. Pokoknya kayaknya orang tua kita intervensi kita terus gitu. Anyel kita. Mah aku tuh udah rumah tangga, jangan dicampuri terus. Jangan campur terus. Kita marah. Sebel, jengkel. Kok orang tua itu intervensi? Aku tuh sudah dewasa, aku udah rumah tangga. Kenapa selalu dicampurin begitu? Ini kita jengkel. Coba. Ketika kemudian dikabarkan orang tua kita meninggal, terbayang tidak kesedihan itu? Terbayang. Saat sepi antum baru akan merasakan. Itu yang saya rasakan dulu waktu ibu mertua saya dari Garut, saya ajak ke rumah saya di Karangpandan, di Iskarima itu. Dan orang tua saya, mertua saya sepanjang hidupnya belum pernah naik bis ataupun naik kereta. Karena saya memang tidak punya uang banyak, saya naikkan orang tua saya kereta. Zaman dulu kok kereta itu tiketnya Garut Solo hanya 30.000. Itu pokoknya semua orang naik, gak peduli penuh atau tidak. Jadi kalau zaman dulu ibu kalau ingat naik kereta ya bu ya, itu pokoknya penuh, just ngatek. Saya tuh gendong bayinya Atia, mertua saya juga beri, padahal sudah 70-an tahun, 78 tahun itu usianya. Saya itu menyesalnya itu luar biasa. Apa yang terjadi? Sampai Solo ganti bis, sampai Iskarima udah pucet, akhirnya kita infus dulu klinik Iskarima. Itu penyesalan yang sampai hari ini saya kayaknya belum bisa mengganti dengan apa begitu. Ya. Kemudian ketika Allah takdirkan wafat, saat malam hari saya ngobrol dengan ibu saya. Ramadan itu habis tarawih di pondok 1 jusan di Iskarima, saya ngobrol cerita-cerita, ibu udah jam 2:30 ayo kita tidur. Ternyata di jam sekitar 2:30 ibu saya meninggal, dan saya melihat ibu saya posisinya sudah mapan, padahal depannya itu mujur ngetan bulan gini, ibu saya kepalanya di utara, hadap kiblat, tangannya begini, padahal waktu itu Iskarima suhunya sangat dingin sekali. Hadap kiblat. Tidak ada air mata yang keluar dari mata saya. Meskipun suami saya nangis itu, nunggu di ibunya nangis, saya kemana-mana, saya telepon butunjuk, saya ini macam-macam. Saya lakukan untuk apa? Untuk bagaimana menyegerakan jenazah ibu mertua saya. Karena sudah berpesan sama saya, kalau meninggal aku pengen dimakamkan sebelah bapak di kebunnya sendiri. Gak ada nangis 3 hari, gak ada nangis. Saya antar ke Garut, sampai rumah Iskarima baru kerasa kok sepi rumahnya, kok nggak ada. Itu kita baru merasakan kehilangan itu setelah dia nggak ada. Sedih. Insya Allah, meskipun saya punya kenangan yang indah dengan ibu mertua saya, hubungan yang saya sangat baik dengan ibu mertua saya. Waktu itu Mbak Mira Isut Sasyam itu ngasih buka puasa ya, dan itu pertama kalinya saya makan buah tin dan buah zaitun sama kurma ajwa. Ini dikenalkan sama Mbak Mira itu. Saya bawa buka puasa itu, ibu saya nggak ikut berdiri rumah Ustaz Syihab. Saya bawa pulang, saya kasihkan ibu saya. Mak, ini namanya buah tin dan buah zaitun. Apa kata ibu saya? Ibu saya bilang, Masya Allah, saya belum mati, saya sudah menemukan buah surga. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Kan masih langka ya makanan-makanan itu. Dimakan separuh, besoknya ini. Ternyata setelah 2 hari kemudian ibu saya meninggal. Itu saya sampai hari ini belum bisa melupakan betapa indahnya begitu ya. Nah, apalagi kalau misal
hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Bagaimana kalau kita sering anyel dengan orang tua kita, ya? Padahal kita tahu bahwa sifat kita, jengkelnya kita kepada orang tua kita, jangan dikira tidak punya efek kepada anak kita. Ada efeknya, Bapak Ibu. Karena Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Nah ini. Jadi di sini maksimalkan apa yang bisa kita lakukan kepada pasangan kita, pendampingan kepada anak kita sebelum mereka menghadap Allah Ta'ala. Maka motivasinya apa? Nikmatilah semua tahapan ini, semua perjalanan ini, senang atau tidak senang, nikmatilah. Paling hanya beberapa tahun saja. Entah dia yang duluan atau kita yang pergi dahulu. Nikmatilah. Jadi istri bawel, suami tidak pengertian, ya, orang tua yang banyak intervensi, anak yang repot dan sebagainya, yakinlah itu nggak akan lama. Dan kita lihat bagaimana kehidupan sosok orang tua. Ketika dulu emosi, rumah baru dicat, anak berantakin barangnya, lalu dia coret-coret dinding pakai krayon. Apa yang terjadi, Bu? Anyel nggak, Bu? Marah nggak, Bu? Ini ngecat mahal semua dicoret-coret pakai krayon. Nih, waktu itu kita bisa marah, waktu itu kita bisa jengkel dengan anak kita. Waktu itu mungkin kita juga pusing. Kenapa? Kita dipusingkan dengan pekerjaan, dengan yang lain. Anak kita ribut, tengkar, berantakan, berantem, macam-macam. Tapi ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, apa yang dirasakan orang tua? Orang tua itu sepi, duduk sendiri, merindukan keramaian itu, merindukan hiruk pikuk ke rumah itu. Saat semuanya sudah pergi berumah tangga dan dia sendiri, dia akan membayangkan, dia akan mengingat semua kejadian-kejadian dalam hidupnya. Ya Allah, dulu di sini anak-anak suka bermain. Ya Allah, di sudut ini dulu dia pernah jatuh. Dulu begini. Wah, itu sesal yang nggak bisa nih. Ingin kembali kepada masa lalu. Nggak usah nunggu orang tua. Saya sekarang yang anak saya sudah 3 di pondok semua, saya merasa kesepian. Kenapa? Suami jarang di rumah. Suami saya sering di pondok pesantren, pulang malam rapat dan sebagainya. Saya sepi sendirian. Sepi, ya Allah, ini kok sepi, nggak ada kawan. Apalagi kalau jenengan sedang merasakan tidak enak badan, greges, masuk angin, suami nggak ada. Apa yang dibayangkan, ya Allah, yang kini anakku mulai terus ono sing mijiti sikilku, ono sing nyekeli tanganku, ono sing ngambilkan minum gini-gini, membayangkan keindahan itu. Tapi keadaan sudah berbeda. Semua anaknya di pondok dan susah izin pulang. Kalau izin kita juga harus jemput. Sementara kita sakit. Nah, repot, Bu. Maka nikmatilah ibu-ibu sekalian dengan anak-anak kita yang sedang berproses di Quranic School Dewan Dakwah. Coba dinikmati. Ayo dinikmati bersama, dan alangkah baiknya kita ikuti program-program ini. Nanti antum baru akan menyesal ketika anaknya antum lulus dari QS. Coba ya, program QS itu tahfidzul Qur'annya hanya setengah halaman loh. Andai dulu aku itu ngikuti anakku ngafal setengah halaman bareng bersama anakku, tentu ketika anakku lulus QS, aku pun punya hafalan yang sama. Oh, indahnya, betul nggak, Bu? Tapi setelah lulus, setelah sekarang kelas berapa, kok aku justru mulai rampung-rampung. Anaknya sudah melaju banyak, sementara kita kok enggak nih, udah ada sesal. Maka ketika sudah ada sesal itu tanda Allah memberikan hidayah kepada antum. Oh ya, oke lah, tak jujuk bareng anakku. Nah gitu aja, Bu. Nggak usah nunggu ngurusin dari yang tertinggal. Jujuk aja, ikut programnya anak kita. Ikut baca bareng. Oh ya, kamu baca berapa kali? 5 kali. Mama juga 5 kali. Loh, saya memotivasi anak saya juga begitu. Ayo Syarif, ini namanya anak ragil itu, subhanallah, kadang-kadang memang perlu agak manja dikit gitu barangkali ya. Kamu ngapal? Oke, Umi dulu setoran, simak kesalahan Umi. Bahkan kadang sengaja saya salahkan. Oh, Umi salah.
Terus dia nanti saya simak salahnya berapa, gantian satu halaman, ayo Umi salah berapa? Umi salah 3, awalnya dia salah 5, oke diulang lagi, baik saya salahkan, oh Umi salah 3, dia cuma salah 1, dia bangga banget, motivasi Bu. Jadi kita bersama, ayo Bu, sebelum kesempatan bersama di Quranic School Dewan Dakwah itu meninggalkan kita, ayo bersama kita motivasi diri kita. Dan memang saat kita niat baik, ujiannya luar biasa ya. Ujiannya itu pasti ada aja. Maka kebersamaan itu adalah harga yang sangat mahal ya. Ada orang yang pengen punya rumah besar, sampai anaknya kurang perhatian. Kenapa? Ayahnya sibuk ngurusi pekerjaan demi mendapatkan rumah besar. Apa yang terjadi? Ketika melewatkan masa-masa indah bersama anaknya dan dia sibuk ngurusin untuk mendapatkan rumahnya, ternyata saat harusnya orang tua ini istirahat menikmati rumah itu, anaknya sudah pergi meninggalkannya. Rumahnya hampa, kosong, tanpa ceria, tanpa kebahagiaan bersama anak-anaknya. Sesal itu di kemudian hari, bukan sesal di awal kejadian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah mewah tidak akan jadi ketenangan dan kedamaian kalau kemudian hal yang menjadikan kita damai, kita tenang itu tidak kita dapati, yaitu siapa? Sosok anak cucu kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berdamailah dengan luka dan berjuanglah dengan cinta. Ini saya mau cerita romantis yang saya rasakan di dalam rumah tangga. Ya Bu ya, ini agak panjang ceritanya. Gak apa-apa ya Bu ya, ini jam 8 lebih dikit ya. Kisahnya siapa? Kisahnya Zainab binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kisah romantisnya Zainab? Bagaimana memperjuangkan cintanya itu, dia berdamai dengan lukanya, Masya Allah, itu kayaknya aduh indah banget gitu. Aku juga pengen seperti itu. Aku juga pengen jadi wanita yang dimuliakan laki-laki, dan laki-laki juga aku pengen juga dimuliakan seperti istriku, seperti Zainab dimuliakan Amr bin As ya, Abul As Ibn Rabi atau Ibn Abul As dimuliakan Zainab. Ini kisah yang luar biasa. Kisahnya mungkin nggak panjang, tak bikin singkat aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi kan punya anak-anak. Ya Bu ya, anak Rasul ada berapa ya Bu? Nggak hafal ya? Baik, nanti PR ya Bu ya. Cari berapa jumlah anak Rasulullah dan siapa aja anak Rasulullah. Ya. Rasulullah, salah satu putri Rasulullah bernama Zainab ya. Itu suatu kali akan menikah dengan Abul As Ibnu Rabi radhiyallahu anhu ya. Abul As Ibnu Rabi ini, Abul As bin Rabi ini ya, itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abul As ini sebenarnya, Abul As ini adalah anak dari saudaranya Ibunda Khadijah, berarti ini sepupunya. Dan pada waktu ingin melamar Zainab, posisi Rasulullah belum menjadi seorang nabi, ya, belum menjadi seorang nabi. Tetapi Abul As ini adalah laki-laki soleh, laki-laki yang memiliki akhlak yang terkenal sekali, akhlak yang sangat baik, keberaniannya, kejujurannya, kesantunannya, kesetiaannya, secara akhlak dia sangat baik dan tidak ada cacat, ya, tidak ada cacat. Maka ketika datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya, uridu an atazawwaja min Zainab. Aku ingin menikahi Zainab, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah ini? Rasulullah itu Masya Allah sangat menjaga perasaan, sangat menjaga perasaan. Maka Rasulullah kemudian, baik, coba aku tanya dulu sama Zainab, ya, tanya dulu. Jadi nggak memaksakan kehendak, tidak, ditanya, ya, Zainab, ada ini ingin menikahi kamu, bagaimana kamu Zainab? Dan Zainab kemudian menerima, ya. Maka malam pengantin, pada malam waktu malam pernikahannya,
Ibunda Khadijah ya memberikan hadiah terindah untuk anaknya. Apa coba Bu? Apa hadiahnya? Ada hadiah terindah dan hadiah ini nanti akan menjadi kisah yang luar biasa. Hadiah terindah dari seorang ibu kepada anak saat anaknya menikah adalah Ibunda Khadijah melepaskan kiladah, kalung emasnya, kalungnya langsung dari lehernya dan dia memberikan hadiah kepada Zainab. Ibunda Khadijah mengatakan, wahai Zainab, aku hadiahkan kalungku ini, semoga menambah kebahagiaan di pernikahanmu, wahai Zainab. Masya Allah, ibunya menghadiahkan kalung berharga, harta yang berharga yang dimiliki Ibunda Khadijah diberikan kepada Zainab. Ya. Akhirnya esok harinya Zainab dan Abul As bin Rabi menikah. Cinta yang begitu dalam di antara keduanya, sampai kemudian lahir anak-anak dari mereka berdua. Anak mereka ada Ali, ada Umamah. Umamah ini adalah yang ada dalam kisah bahwa Rasulullah SAW pernah sujud dan ditunggangin cucunya. Siapa Bu? Ya ini Umamah ini yang nunggangin. Jadi Umamah ini yang nunggangin kakeknya itu Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah memperpanjang waktu sujudnya. Nah, rumah tangganya begitu bahagia. Kenapa? Ada cinta yang besar dan kecintaan itu terpupuk dari sikap perangai suaminya yang sangat menjaga istrinya, begitupun istrinya sangat menjaga cintanya kepada suaminya. Ujian dimulai. Ada ujiannya Bu, meskipun bahagia begitu, ada ujian dimulai. Ujian pertama apa? Awal rumah tangganya terjadi masalah, yaitu suatu kali Abul As sedang safar menuju negeri Syam ya untuk berdagang, ya untuk dagang. Jadi membawa dagangan orang Makkah dijual ke negeri Syam. Nah itu yang kita kenal hari Halatas Syita'i Wasaid di situ ya. Kemudian lama kan namanya dagang begitu kan lama Bu. Suami istri LDR itu kan luar biasa Bu. Zaman hari ini LDR tidak masalah. Ya meskipun dia bermasalah, tapi paling enggak ada telepon ya, ada video call. Zaman dulu kalau udah LDR gitu yang ada apa? Tawakal. Udah tawakal, kirim surat belum ada pos zaman dulu. Siapa juga yang mau ngeposin gitu. Dia hanya nunggu suaminya. Dan pada saat Abul As ya, di negeri Syam itu, disitulah bi'satun Nabi. Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi ya. Dan ketika Abul As datang sampai rumah, Zainab itu dengan wajah berseri-seri bahagia sekali menyambut kedatangan suami tercintanya. Karena cinta yang begitu dalam, dia pun menceritakan kepada suaminya, ya, ya Abul As ibn Rabi, inni aslamtu bu'itha abi nabiyyan. Dia mengatakan gitu ya Abu As. Wahai Abul As, sesungguhnya aku telah masuk Islam karena ayahku sudah diangkat sebagai seorang nabiku, ibuku, saudara-saudaraku semua sudah masuk Islam. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Abul As marah nggak? Abul As kaget Bu, kaget. Lu kok berubah keyakinan ini? Kaget ya? Maka dia mengatakan, lima la tukhbirini, kenapa engkau tidak mengabarkannya kepadaku? Wah, dia kaget. Maka kemudian Zainab mengatakan, wahai suamiku, ini loh anak didikan ayah ini. Wahai suamiku, tidak mungkin aku mendustakan ayahku. Masya Allah. Ini kalau kita pahami Bu, Zainab langsung beriman kepada ayahnya sebagai seorang nabi, disampaikan kepada suaminya tercinta yang beda keyakinan. Dia mengatakan dengan tegas, wahai suamiku, tidak mungkin aku mendustai ayahku.
dengan akhlaknya yang mulia. Apa yang dilakukan Abul As? Abul As kemudian mengatakan, wa abuka ghair muttaham. Ya, aku yakin ayahmu tidak pernah tertuduh memiliki akhlak yang buruk. Tapi di sini kemudian apa yang terjadi? Gelisah. Abul As gelisah. Lalu bertanya, wahai Zainab, apakah dengan ini engkau akan meninggalkan aku? Nah, ini takut kehilangan cinta. Kenapa udah beda keyakinan ini? Apakah kau akan meninggalkanku? Kenapa? Abul As mendapati bahwa cintanya yang begitu besar kepada dirinya juga cintanya yang begitu besar kepada ayah dan keluarganya. Ini loh, Bu. Pertanyaan Abul As tadi dijawab dengan indah oleh Zainab. Di sini Zainab begitu memuliakan suaminya. Jawaban Zainab sangat baik. Dia mengatakan, kalau aku meninggalkanmu, wahai Abul As, siapa yang akan mendampingimu? Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Wah, maksud di sini, ya kan? Aku gak akan meninggalkanmu. Ini beda keyakinan, Bu. Dia menyatakan tidak akan meninggalkan. Maka ketika dalam rumah tangga kita kemudian kaget melihat kekurangan dari pasangan kita, jangan mudah meninggalkan. Ini cintanya Zainab teruji di sini, dan dari situ kemudian kita lihat bahwa kekuatan sosok ayah, ya, kekuatan sosok ayah, keluarga yang dibangun dengan keimanan, yang dibangun dengan dasar ketakwaan ini, itu melahirkan pribadi solehah pada anaknya yang tetap menjunjung tinggi keluarganya tanpa menyakiti orang tuanya. Ya, nah, itu. Berita itu kemudian tersebar, ya, tersebar. Ini yang tidak terima siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kemudian mendatangi putri-putri Rasulullah, ya, di mana menantu Rasulullah, dia bernama Utbah, ada juga bernama Utaibah. Abu Lahab itu mendatangi mereka, ya, dan meminta kepada Utbah dan Utaibah, ya, suami dari Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini, untuk menceraikan anak-anak Rasulullah. Ini resiko dalam berdakwah, ya. Perlu kita pahami, ini resiko dalam berdakwah. Keyakinan, prinsip yang dijaga, ya. Dan ternyata menantu Rasulullah ini, Utbah dan Utaibah ini, kemudian terprovokasi oleh Abu Lahab. Akhirnya mereka menceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini. Diceraikan. Enggak berhenti di situ. Akhirnya apa? Abu Lahab mendatangi Abul As. Ya. Didatangi Abul As. Wahai Abul As, ceraikan anaknya Muhammad. Ya. Qad junna abuha. Udah majnun, udah gila itu mertuamu itu. Ya. Ceraikan dia. Terus apa jawab Abul As? Nih loh, jawaban yang santun dari laki-laki yang akhlak itu. Dia mengatakan, kalau yang gila ayahnya, kenapa aku menceraikan anaknya? Tuh kan? Kalau yang gila ayahnya, kenapa aku menceraikan ayahnya? Menceraikan anaknya. Ya. Oh, nggak berhenti Abu Lahab. Abu Lahab, ceraikan dia. Dan kamu akan aku ganti wanita yang paling cantik, yang lebih cantik daripada Zainab. Ya. Apa kata Abul As? Nah, ini romantis banget. Ini kalau jadi perempuan mendengar jawaban suaminya, mekar ini mesti. Abul As bilang apa, Bu? Tidak ada harta yang lebih berharga dari Zainab. Wah, coba. Ini kan romantis banget. Wah, ini kalau kita dengar, wah, tidak ada harta yang lebih. Dia suami kita dirayu untuk gantiin ini. Dia enggak. Istriku paling berharga dalam hidup. Wah, ini. Itu kan begitu. Itu jawaban balik dari jawaban Zainab kepada Abul As. Kenapa? Zainab pun berikrar menyatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau kau tak tinggalkan, siapa yang akan mendampingimu? Wah, ini kan itu dijabalas dengan Abul As itu, Ibu. Masya Allah, ya. Kemudian apa terus gitu ya? Si Abu Lahab itu bagaimana berusaha, ya,
memprovokasi Abul As sampai kemudian Abu Lahab mengatakan, udah deh kalau gitu aku akan beri kamu harta semua dari hartanya suku Quraisy ini. Apa yang kau minta tak cukupi, ya. Oh maaf salah tadi saya ngomongnya ya. Tadi bilang tak ganti istri yang paling cantik tadi. Dia mengatakan begini Bu. Aku di mataku salah tadi ya. Di mataku hanya ada perempuan yang paling cantik yaitu Zainab. Maaf ya. Di mataku hanya ada perempuan yang paling cantik yaitu Zainab. Tidak ada wanita tercantik kecuali Zainab. Kemudian ditawarin, tak kasih harta. Ya, tak kasih hartanya semua suku Quraisy. Silakan kamu mau minta apa? Tak kasih. Apa jawab Abul As tadi? Tidak ada harta yang lebih berharga dari Zainab. Bayangkan. Ya, dia memuji istrinya, kecantikan istrinya di hadapan Abu Lahab sementara dia sedang ditawarin banyak perempuan cantik pengganti Zainab, ditawarin banyak harta untuk menggantikan Zainab, tetapi Abul As tidak melakukan itu. Insya Allah. Akhirnya apa? Di situ Zainab dan Abul As ya masih terus menjalankan kehidupan rumah tangganya, dan kemudian 13 tahun Zainab dan Abul As itu 13 tahun tinggal menetap di Mekah. Dan pada waktu itu muncullah waktu hijrah ya. Hijrah, Rasulullah harus hijrah ini ya. Kenapa? Kaum muslimin dalam tekanan. Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Rasulullah mendatangi anak-anaknya, disampaikan, ayo ayahmu hijrah ya ke Madinah begini-begini, semuanya ikut. Lalu datanglah Rasulullah kepada Zainab, dan pada waktu Rasulullah mendatangi Zainab, Abul As itu nggak tahu kalau Rasul itu nggak tahu kalau Abul As itu mendengar obrolannya Rasulullah. Ya. Jadi kemudian Rasul mengatakan, ya Zainab, kami akan hijrah. Kami akan hijrah ke Madinah, ikutlah bersama kami ke Madinah, dan atau engkau akan bertahan dengan suamimu. Jadi ini khusus kepada Zainab itu Rasulullah memberikan pilihan. Kami akan hijrah ke Madinah, kalau kamu ikut bersama kami, kamu tak cukupi semua, pokoknya kamu ditanggung. Atau kamu tetap bertahan dengan suamimu di Mekah ini. Apa kata Zainab? Ini Zainab ini memperjuangkan cintanya lagi, ya Bu. Memperjuangkan cintanya lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hidup bersama Abul As bin Rabi. Ya. Dia minta itu. Dan Rasulullah sebagai seorang ayah, hatinya yakin. Kenapa? Rasulullah yakin. Kenapa? Karena Abul As ini laki-laki yang baik. Ya, laki-laki yang baik. Meskipun dengan perasaan meninggalkan anak perempuan di Mekah yang dia satu-satunya muslimah, lainnya semuanya hijrah, Zainab tetap bertahan dengan suaminya. Ya. Tapi di sini Zainab menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia yakin Abul As pasti menjaganya, dan Rasul juga yakin. Ya, pasrah ya, yakin kepada Allah bahwa sifat baik akhlak Abul As yang baik itu dia akan jaga istrinya. Terus berjalan demikian, Rasulullah berada di Madinah tenang damai bersama para Ansar dan Muhajirin, sementara Zainab juga tenang damai bersama Abul As di Mekah meskipun dia satu-satunya muslimah. Masalah kedua muncul ini Bu, dinikmati sekali. Apa itu? Yaitu pada tahun kedua Hijriah, ya, Perang Badar dimulai. Dan kita tahu Abul As bin Rabi ini adalah panglima perang dari Quraisy. Bayangkan, siapa yang bergejolak hatinya kalau kayak gini? Zainab ini mengatakan hadza as'abu, ya, Ali. Jadi ini adalah masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh Abul As. Juga masalah yang paling sulit yang aku hadapi. Apa kata Zainab? Kalau tidak ayahku yang meninggal, maka anakku yang jadi yatim. Ya tahu Bu. Abul As memimpin kaum Quraisy ini untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara Abul As ini ada suami yang paling dicintai oleh Zainab, dan Zainab juga sangat mencintai ayahnya. Bayangkan dilemanya Zainab ini. Tapi Zainab tetap berbesar hati, ya, masya Allah. Zainab ini di tengah dilema itu dia sambil menangis, ya. Dia punya gejolak yang luar biasa dalam hatinya. Dia tatakan perbekalan perangnya Abul As ini. Ditatakan persiapannya. Akhirnya Abul As pergi berperang, memimpin kaum Quraisy, dan ternyata apa yang kita tahu di dalam perang Badar? Perang Badar orang Quraisy, orang musyrikin kalah. Ya. Zainab harap-harap cemas hatinya itu, gelisah, ya Allah, bagaimana kabar peperangan ini? Sampai ketika kemudian orang-orang pada pulang, Zainab bertanya, bagaimana keadaan perang? Orang-orang musyrikin menyampaikan kepada Zainab, wahai Zainab, ayahmu menang perang. Spontan dia berkata, lalu bagaimana dengan zauji? Bagaimana dengan suamiku? Orang-orang musyrikin mengatakan, wahai Zainab, suamimu masuk dalam tawanan. Bayangkan, ini istri nih. Dia ada satu kebahagiaan, ayahnya tidak terbunuh, suaminya tidak terbunuh, tapi suaminya ada masuk dalam tawanan ini, Bu. Dan di situ kemudian dikabarkan bahwa tawanan-tawanan di perang Badar itu boleh ditebus. Sementara kita tahu Abul As bukan orang kaya, Zainab bukan orang kaya. Apa yang dilakukan Zainab? Zainab melepaskan kalung yang diberikan ibunya. Dalam kotak itu dikirim ke sana dan ditulis, ya. Kemudian dikirim ke sana. Para sahabat dan Rasulullah melihat semua tebusan dari fulan untuk fulan, sampai kemudian Rasulullah mendapati satu kotak min Zainab, dari Zainab untuk siapa? Li Abil As bin Rabi. Tebusan itu saat Rasulullah membuka, bayangkan Bu, ini gejolak rasa, ya, gejolak rasa Rasulullah, gejolak rasa Zainab, masya Allah. Dia tebus suaminya dengan kalung pemberian ibunya, ya. Kemudian dibuka kotak itu, Rasulullah melihat itu nggak sanggup. Karena Rasulullah mengenali kalung itu, diangkat kalung itu sambil menangis Rasulullah. Di sini Rasulullah sebagai seorang pemimpin teruji. Ini anak. Adil enggak kalau kemudian seperti ini dan sebagainya. Maka kemudian para sahabat memahami bahwa ketika Rasul mengatakan hadhihi qiladatu Khadijah, dia teringat masa-masa indah dengan Khadijah, diangkat kalung itu. Ini diangkat itu, ya. Kemudian Rasul mengembalikan kalungnya dan membebaskan Abul As. Jadi rampasan tadi tebusan tadi tidak menjadi harta rampasan, tapi dikembalikan kepada Zainab. Masya Allah. Kembalilah Abul As bersama Zainab, ya. Kemudian terakhir dalam perjalanannya, ya, suatu kali Abul As kembali lagi melakukan perjalanan, yaitu Abul As pergi ke Syam dan membawakan barang-barang milik orang-orang Mekah. Di Madinah dia ketangkap kaum muslimin, rampas, kan sudah ditangkap, dirampas. Tapi Abul As berhasil melarikan diri, ya Bu, berhasil melarikan diri. Abul As berhasil melarikan diri. Kemudian saya kok jadi lupa ya Bu ya. Oh, maaf sebentar. Kisahnya itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah bahwa Zainab itu, ya, Zainab itu harus dipisahkan dari Abul As, ya. Jadi Zainab kemudian berpisah dari Abul As karena perintah bahwa larangan menikah kafir dengan orang kafir dengan orang mukmin.
Akhirnya apa? Zainab kemudian tinggal bersama Rasulullah 6 tahun tidak bertemu dengan suaminya. Ya, 6 tahun tidak bertemu suaminya hingga suatu kali kemudian Abul As melakukan perjalanan ke Syam dan membawa barang-barang orang Mekah, dan di situ kemudian apa Ibu harta itu dirampas dan Abul As kemudian mengedap-edap ya karena dia melarikan diri, dan di situ kemudian dia terdengar suara Zainab. Ya, terdengar suara Zainab. Zainab itu merindukan Abul As 6 tahun tidak ketemu. Ditawarin nikah itu enggak mau. Begitupun Abul As. Abul As juga enggak mau ditawar-tawarin nikah itu enggak mau. Kenapa? Cintanya kepada Zainab. Ya. Dia mendengar suara Zainab dan dia ketuk pintu pelan-pelan. Akhirnya apa? Dibukakan. Wah, bahagianya Zainab yang merindukan Abul As selama ini, selama 6 tahun tidak bertemu. Abul As masuk ke dalam rumahnya dan kemudian Zainab mengatakan, apakah engkau datang karena engkau sudah Islam ya Abul As? Tidak, aku datang karena aku harta barang-barangku sudah dirampas kaum muslim, tolong sampaikan ayahmu agar apa? Agar barang itu dikembalikan karena ini adalah amanah dari orang Mekah, biar aku sampaikan kepadanya. Akhirnya Zainab mendatangi Rasulullah pada waktu saat subuh. Rasul sedang sholat dan Zainab di situ berteriak. Dia mengatakan Abul As bin Rabi berada di rumahku ya, dan aku yang jamin keselamatannya ya. Tolong kembalikan barangnya itu ya, tolong kembalikan barangnya itu kepada Abul As. Itu pada waktu sholat. Setelah selesai sholat, Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian semua mendengar permintaannya, ucapannya Zainab? Maka para sahabat tidak mengatakan iya atau tidak. Kemudian mereka langsung mendatangi Zainab dan Rasulullah kemudian berteriak, wahai Zainab, keluarkan Abul As dari rumahmu, gitu kan? Karena Rasul marah. Rasul nggak mau, ini kok dia menyimpan tawanan, harusnya kita masuk dalam tawanan. Dia disuruh keluarkan. Maka di situ, masya Allah, kisah indah lagi itu adalah Zainab mengatakan kepada Rasulullah, wahai ayahku, ya, aku tidak akan aku tidak akan mengeluarkan ini, ya, kecuali engkau berikan hartanya itu, apa yang diinginkan oleh Abul As. Akhirnya Rasul dan sahabat mengatakan kepada para sahabatnya agar memberikan kembali barang rampasan itu. Tapi ada kalimat menarik yang saya ingat adalah bahwa Zainab itu mengatakan kepada ayahnya bahwa ini, la akulu, akulu kama qulta li abi li ummi Khadijah fa inni ruziktu hubbah. Wahai ayah, aku gak akan mengeluarkan Abul As dari rumahku, dan aku katakan kepadamu bahwa sebagaimana engkau pernah mengatakan kepada ibuku, aku telah dikaruniai cinta yang sangat dalam kepada Khadijah. Karena Rasul dulu mengatakan ruziktu hubbah, aku diberi karunia Allah rizki, cinta yang sangat dalam kepada Khadijah, dan itu diucapkan Zainab lagi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya disuruh Rasulullah memberikan barangnya, dan di situ Abul As akhirnya balik lagi pulang ke Mekah. Ya, artinya apa? Zainab membela Abul As. Zainab membela Abul As itu, dan kemudian dengan pernyataan-pernyataan itulah menggugah rasa. Jadi yang diangkat itu adalah perasaannya. Jadi dia memperjuangkan cintanya itu meskipun dia kecewa. Abul As datang bukan untuk mendatangi cintanya, tetapi dia hanya untuk mengambil barangnya tadi. Dia ada kecewa pasti. Nah, kemudian Abul As kembali ke Mekah. Sampai di pintu Mekah, Abul As kemudian mengutus orang untuk memanggil, ya, barang-barang dikembalikan, dan orang-orang musyrikin itu kemudian menerima barangnya dan mengatakan, wahai Abul As, ini ada sisa dari barang ini buat kamu. Dan Abul As di situ menyatakan, tidak, aku tidak mau mengambilnya. Tetapi kemudian di depan kaum musyrikin dia bersyahadat dan dia kembali lagi ke Makkah, ke Madinah. Sampai Madinah dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan, wahai
Rasulullah, atada'na li an uraji Zainab, apakah engkau mengizinkan aku untuk rujuk kepada Zainab? Di situ kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Zainab, wahai Zainab, Abul As datang kembali untuk kembali kepadamu. Lalu kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW. 1 tahun tepat Zainab meninggal dan 1 tahun kemudian Abul As meninggal. Artinya apa, Bu? Ada luka-luka di dalam rumah tangga yang dialami oleh Zainab dan Abul As. Pilihan-pilihan yang sangat tidak enak dilalui dengan tenang, dengan iman, maka di situ kemudian Allah sampaikan pada tujuannya, rumah tangganya tetap terselamatkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hargai pasangan kita, hargai orang-orang tercinta kita. Mudah-mudahan ya kita semua akan dikumpulkan lagi di jannahnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi baru membaca cerita itu jadi ngerangkainya itu masih nanti kalau udah kedua kali biasanya sudah lebihan. Jadi mohon maaf ibu yang dirahmati Allah, kita belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harap Bapak Ibu juga memperbanyak membaca sirah, memperbanyak baca kisah untuk perjalanan rumah tangga kita dan diri anak kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.